Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari kelompok 4. Pada video ini kami akan membahas materi mengenai feeling atau perasaan yang meliputi apa yang dimaksud dengan perasaan, apa saja macam-macam perasaan, apa yang dimaksud dengan afek dan steaming atau suasana hati, apa itu simpati dan empati, dan apa saja masalah-masalah praktis pada gejala perasaan. Baik, di sini saya Rika Aprianti. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perasaan. Perasaan didefinisikan sebagai gejala psikis yang bersifat subjektif, yang umumnya berhubungan dengan gejala-gejala mengenal, dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Nah, berlainan dengan pola pikir, maka perasaan itu bersifat subjektif, banyak dipengaruhi oleh keadaan diri seseorang. Perasaan itu umumnya bersangkutan dengan fungsi mengenal. Artinya, perasaan dapat timbul karena mengamati, menanggap, menghayalkan, mengingat-ingat, atau memikirkan sesuatu. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan unsur-unsur dari perasaan atau feeling. Bersifat subjektif daripada gejala mengenal, bersangkut paut dengan gejala mengenal, perasaan dialami sebagai rasa senang atau tidak senang yang tingkatannya tidak sama. Perasaan lebih erat hubungannya dengan pribadi seseorang dan berhubungan pula dengan gejala-gejala jiwa yang lain. Oleh sebab itu, tanggapan perasaan seseorang terhadap sesuatu tidak sama dengan tanggapan perasaan orang lain terhadap hal yang sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gejala perasaan. Nah, gejala perasaan kita tergantung pada yang pertama, keadaan jasmani. Misalnya, pada saat badan kita dalam keadaan sakit, perasaan kita pun mudah tersinggung daripada saat sedang sehat. Yang kedua, pembawaan. Ada orang yang memiliki perasaan halus dan ada juga orang yang memiliki perasaan kasar. Yang ketiga, perasaan seseorang berkembang sejak ia mengalami sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nakalizada dan sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam perasaan. Oke, kita mulai saja. Ini dari menurut Max Scheler, dia dibagi menurut dia perasaan ada 4 bagian. Yang pertama adalah perasaan tingkat sensoris. Perasaan ini merupakan perasaan yang berdasarkan atas kesadaran yang berhubungan dengan stimulus pada kejasmanian, misalnya rasa sakit, panas, dan dingin. Dan yang kedua adalah perasaan bergantung kepada keadaan jasmani seluruhnya, misalnya rasa segar dan lelah. Dan yang ketiga adalah perasaan kejiwaan, merupakan perasaan seperti rasa gembira, susah, dan takut. Dan yang keempat adalah perasaan kepribadian. Perasaan ini merupakan perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan pribadi dan misalnya perasaan harga diri, perasaan putus asa, dan perasaan puas. Oke, lanjut aja. Kita ke selanjutnya. Macam-macam perasaan menurut Hostam. Dia dibagi menjadi 3. Misalnya, ini dibagi menjadi 2 perasaan. Perasaan keinderaan dan perasaan kejiwaan. Oke, lanjut saja yang pertama. Perasaan keinderaan, perasaan yang berhubungan dengan alat-alat indera. Misalnya perasaan yang berhubungan dengan pengecapan. Umpamaannya adalah asam, pahit, dan manis. Perasaan kejiwaan ini dibagi menjadi 6 bagian ya. Yang pertama adalah perasaan intelektual, yaitu perasaan yang timbul bila orang dapat memecahkan suatu soal atau mendapatkan hal-hal yang baru sebagai hasil kerja dan dari segi intelektualnya. Dan yang kedua adalah perasaan kesusilaan. Perasaan ini timbul kalau orang-orang yang mengalami hal-hal yang baik atau buruk menurut norma-norma kesusilaan. Dan ketiga adalah perasaan keindahan. Perasaan ini timbul kalau orang mengamati sesuatu yang indah atau yang jelek. Yang indah menimbulkan perasaan positif, yang jelek menimbulkan perasaan yang negatif. Dan yang keempat adalah perasaan kemasyarakatan. Perasaan ini timbul dalam hubungan dengan orang lain. Dan yang kelima adalah perasaan harga diri, merupakan perasaan yang menyertai harga diri seseorang. Dan yang keenam adalah perasaan ketuhanan. Perasaan ini berkaitan dengan kekuasaan Tuhan. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Next to materi. Baik, saya Maida Putri Maulida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai afek dan stemming. Afek dan stemming merupakan bagian dari gangguan emosional. Pertama, kita akan membahas afek. Afek adalah perasaan yang menguasai diri dan tidak bisa dikontrol. Afek ini dikuasai oleh pikiran. Atau dengan kata lain, afek merupakan respons emosional yang terjadi secara spontan.
yang dapat dinilai melalui ekspresi wajah, pembicaraan, sikap, dan gerak-gerik tubuhnya atau bahasa tubuh, disertai dengan reaksi jasmaniah yaitu peredaran darah, denyut jantung, dan pernapasan yang bisa terjadi secara cepat ataupun menjadi lemah. Contoh dari afek ini adalah ketika orang yang sedang marah, bisa saja dia refleks mengambil, melempar, dan membanting benda-benda yang ada di sekitarnya, disertai dengan ekspresi wajah yang marah, muka yang memerah, tekanan darah yang meningkat, serta disertai tubuh yang gemetar. Nah, itu merupakan penjelasan dari afek. Sekarang kita akan membahas tentang stemming. Apa itu stemming? Stemming disebut juga dengan suasana hati. Stemming atau suasana hati adalah kondisi perasaan yang berkesinambungan, dicirikan dengan selalu timbulnya perasaan-perasaan senang atau tidak senang di dalam hidup seseorang. Suasana hati seseorang dapat menjadi penentu dalam penilaian terhadap situasi hidupnya. Oleh karena itu, ia bersifat difusi atau membaur. Stemming juga menentukan apakah individu itu dapat menjalani kehidupan dengan segenap suka dukanya yang ada di depan mata ataukah tidak. Contohnya, individu yang memiliki keadaan ekonomi yang berkecukupan, namun suasana hatinya selalu menggaungkan nada negatif, seperti tidak bersyukur atau selalu merasa kurang, maka ia akan cenderung selalu dirundung perasaan kurang bergairah di dalam menjalani kehidupannya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa itu tentang simpati dan empati, juga perbedaan antara simpati dan empati. Jadi, simpati adalah suatu kecenderungan untuk ikut serta merasakan segala sesuatu yang sedang dirasakan orang lain. Simpati juga dapat timbul mungkin karena penderitaan yang sama, atau bisa juga karena kita berasal dari daerah yang sama. Simpati juga adalah sebuah sikap peduli dan kasih sayang seseorang pada orang lain. Simpati adalah sebuah proses yang menjadikan individu merasa tertarik pada orang lain. Rasa tertarik ini berdasarkan keinginan untuk memahami perasaan orang lain. Simpati adalah kasih sayang, rasa suka, setuju, dan keikutsertaan merasakan perasaan orang lain. Salah satu contoh dari simpati yaitu mengucapkan bela sungkawa pada teman yang sedang berduka cita. Nah, selanjutnya adalah empati. Empati ialah suatu kecenderungan untuk merasakan sesuatu yang dilakukan orang lain, andai kata dia dalam situasi orang lain tersebut. Karena empati, orang menggunakan perasaannya dengan efektif di dalam situasi orang lain. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Empati memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Salah satu contoh orang yang memiliki sikap empati yaitu orang yang memiliki kepedulian yang tinggi dan kebaikan terhadap orang lain. Juga biasanya mereka merupakan pendengar yang baik. Sekarang perbedaan antara simpati dan empati. Memiliki simpati untuk seseorang berarti Anda merasa kasihan pada mereka. Di sisi lain, empati melibatkan menempatkan diri pada posisi mereka dan memahami mengapa mereka merasakan hal tertentu. Jika memberikan ucapan hari raya merupakan contoh rasa simpati seseorang, maka rasa empati yang bisa muncul contohnya dengan ikut mendukung acara perayaan agama dan tidak melakukan kericuhan, serta jika pada perayaan agama lain dapat dengan ikut memberikan keamanan atas pelaksanaan perayaan agama tersebut. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah praktis pada gejala perasaan. Jadi, teman-teman, kita semua bakal tahu nih, apa aja sih masalah-masalah praktis itu?
Nah, biar lebih jelasnya, yuk sama-sama kita bahas. Oke, yang pertama itu ada masalah pada fungsi perasaan. Nah, maksudnya gimana sih? Oke, saya jelaskan ya. Jadi, pada masalah ini mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk setiap perbuatan dan kemauan yang kita inginkan. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti saat kita merasa happy atau senang, semua yang kita lakukan pasti akan menghasilkan hal yang positif atau hasil yang baik. Tetapi, sebaliknya, di saat kita merasa sedih, merasa terluka, merasa kecewa, semua yang kita lakukan tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Tahu nggak sih teman-teman, kalau perasaan yang kita rasakan itu bisa berpengaruh besar atau dapat menular kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, ada emosi dan perkembangan pribadi. Nah, emosi itu sangat berpengaruh terhadap kejiwaan kita dan berarti itu sangat amat berpengaruh terhadap keinginan serta perbuatan yang akan kita lakukan. Kalian tahu tidak? Kalau kekuatan perasaan itu dapat diperkuat juga dapat diperlemah. Itu semua bergantung pada pendidikan atau ajaran yang kita terima sehingga kita mampu mengontrol emosi kita. Nah, jadi karena emosi itu mempunyai sifat menular, menjalar, juga merembet, maka kita jangan sampai membawa emosi-emosi negatif kita dalam hubungan dengan sesama. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, cukup sekian pembahasan materi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.